yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Ijazah palsu, pemakzulan, Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Kalau kita lihat ya, yang namanya ijazah dan pemakzulan itu tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau saya mengatakan soal pemakzulan itu adalah soal yang terkait dengan pasti agenda politik. Karena kan dia agenda, cuma dia bukan hidden agenda. Tapi ijazah ini hanya semacam komoditas untuk membangun satu diskursus politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Pertama, persoalan ijazah apakah asli ataupun tidak asli, sehebat apapun yang disampaikan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Per hari ini pergeseran itu terjadi, bahwa persoalan ijazah ini bukan asli ataupun tidak asli, tapi ada hidden agenda, ada orang besar menyebut merek dan warna tertentu. Kalau kita lihat ya, yang namanya ijazah dan pemakzulan itu tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau saya mengatakan soal pemakzulan itu adalah soal yang terkait dengan pasti agenda politik. Karena kan dia agenda, cuma dia bukan hidden agenda. Kalau hidden agenda itu adalah agenda yang disembunyikan. Tetapi ini agenda yang disampaikan aspirasinya kepada DPR dan juga MPR dengan harapan bahwa ini diproses. Apakah kemudian jadi barang itu atau tidak, itu soal konstelasi politiknya di DPR nanti. Tetapi apakah partai-partai di DPR itu sama suaranya terhadap pemakzulan? Ya belum tentu, walaupun mereka berada dalam satu koalisi, ya, Koalisi Indonesia Maju, bukan berarti mereka akan sama posisinya, sama pendapatnya soal pemakzulan. Itu satu hal. Kalau mau jujur sebenarnya, ini kan berdiri pada mazhab politik masing-masing. Pertama, persoalan ijazah apakah asli ataupun tidak asli, sehebat apapun yang disampaikan, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Per hari ini pergeseran itu terjadi, bahwa persoalan ijazah ini bukan asli ataupun tidak asli, tapi ada hidden agenda, ada orang besar menyebut merek dan warna tertentu yang dinilai punya kepentingan dengan menjadikan ijazah sebagai sebuah komoditas. Dituduhlah kanan kiri, dan yang dituduh juga merasa tidak dituduh, dan yang kemudian muncul ke publik adalah pembelahan. Bahwa yang terjadi hari ini tidak murni hanya soal ijazah, tapi ijazah ini hanya semacam komoditas untuk membangun satu diskursus politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Nih, misalnya, dulu pada awal SMK, ya, itu adalah proyek yang bagus banget, anak bangsa itu ya. Saya pun bahkan yang menyupiri SMK itu dengan Pak FX Rudi dari Solo sampai Jakarta. Kami berdua yang nyapir ya, bukan Jokowi. Jokowi nggak ikut, Jokowi naik pesawat itu. Ya, kalau pemberitaannya Jokowi ikut naik SMK itu bohong. Itu ya, itu satu. Ya, terus jadi artinya kita juga yang kemudian mengupayakan sampai itu lolos uji emisi. Setelah lolos ternyata prank. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi itu hanya benar-benar dipakai oleh kendaraan politiknya Jokowi ketika waktu itu mau masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah setelah itu ya kita tahu orang ini suka bohong nih. Jadi artinya kita benar-benar hati-hati nggak setuju. Jadi artinya ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Kalau misalnya bagi kubunya Bang Roy, saya bicara masalah penelitian dan clear. Betul. Itu nanti akan ke ujian lebih humas. Jadi jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah. Ijazah palsu. Gitu. Nah, itu yang saya sebutkan, bagi Bang Roy ini penelitian ilmiah. Ini saya sangat saintifik. Enggak ada kaitannya dengan pemilu-pemilu. Tuh Bang Roy itu bukan partai. Tapi Bang Silvester dan kawan-kawan yang lain tidak menganggap ini bukan soal saintifik, tapi ada hidden agenda dan orang besar dan seterusnya. Itulah yang saya sebut, dua mazhab ini saling gontok-gontokan dan kuat-kuatan per hari ini. Agak meluber sekarang karena kemudian Bang Sarip kemudian memberikan respon karena warna biru itu teridentifikasi dengan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian repotnya, Audrey. Jadi sehebat apapun memberikan penjelasan seperti Bang Roy, tapi di depannya Bang Silvester nggak ada artinya. Begitupun Bang Silvester bicara bahwa ini saintifik atau apapun, nggak percaya. Ada kepentingan jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Mengenai ijazah, ya, mengenai ijazah ini begini, sebenarnya kan hal yang gampang sekali. Ini nggak bisa digoreng sesungguhnya kalau seandainya ini kan barang yang bisa di proving,
yang bisa. Mungkin Anda butuh survei, Anda butuh buzzer, Anda butuh statement dari tokoh-tokoh politik, Anda butuh meyakinkan dan bahkan mengancam orang. Kalau saya coba deteksi sampai hari ini, percakapan pada level elit partai ataupun di anggota dewan sekalipun, itu tidak pernah menyentuh persoalan-persoalan apa yang kita diskusikan hari ini. Soal pemakzulan, soal ijazah, bahkan soal SMK sekalipun. Ini murni adalah para debat-debat yang kemudian muncul di luar domain elit. Misalnya kita bisa contoh, ketika dikaitkan dengan isu pemakzulan di DPR, satupun anggota dewan di DPR nggak ada yang ngomong. Mereka mengatakan nunggu surat, nunggu rapat. Termasuk Demokrat. Saya hakul yakin sebenarnya surat soal pemakzulan itu diketahui oleh semua anggota dewan. Cuman karena mungkin tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya, jadi tidak disampaikan secara terbuka. Apalagi ngomong ijazah, karena bagi anggota dewan bukan kerjaan mereka. Anggota dewan itu adalah kerjaannya adalah RDP, check and balances, kemudian budgeting, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, perdebatan soal ijazah, pemakzulan, soal SMK, ini adalah perdebatan-perdebatan politik di luar itu semua, Audrey, sebenarnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya, soal kontroversi dan kegaduhan ini adalah aktor-aktor yang saya sebut sebagai non-parlemen, non-partai politik yang sebenarnya muncul isu-isu yang berdiri pada diametral masing-masing.